Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kami dari kelompok 2 diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rini Ermawati dengan nomor BP 20110023. Lalu ada Nada Berliana dengan nomor BP 20110007. Lalu ada Wafik Insani dengan nomor BP 20110011. Baiklah, kami akan sebelum melakukan presentasi, izinkan terlebih dahulu untuk kami melakukan share screen. Dan yang kami hormati juga dosen pengampu Ibu Riani Sukma Wijaya, SE MSI AK. Nah, di sini kami bakal membahas materi mengenai pemahaman tentang modal sistem sebuah organisasi atau understanding and modeling organizational. Baiklah, untuk materi pertama itu akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Nada. Kepada Nada dipersilahkan, Nada. Organisasi sebagai sistem. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan merupakan hasil yang berupa barang, jasa, uang, pengetahuan, dan lain-lain. Organisasi dan anggotanya dapat dikonseptualisasikan sebagai sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, melalui orang-orang dan sumber daya lain yang mereka gunakan. Lanjut, Brin. Keterkaitan dan saling ketergantungan dari sebuah sistem yang terdapat input, goal, dan output. Organisasi virtual dan tim virtual. Virtual organisasi merupakan sekelompok grup orang atau institusi dengan beberapa tujuan yang mereka lakukan, sering sumber daya komputer untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tim virtual adalah tim orang yang terutama berinteraksi secara elektronik dan yang mungkin bertemu tatap muka sekali. Lanjut. Ada beberapa potensi keuntungan bagi organisasi virtual seperti 1. Kemungkinan mengurangi biaya fasilitas fisik. 2. Respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan. 3. Membantu karyawan virtual untuk memenuhi kewajiban keluarga mereka untuk menumbuhkan anak-anak atau orang tua yang menua. Baik, terima kasih Nada. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Wafik. Kepada Wafik, disilakan Wafik. Baik, terima kasih Rini. Selanjutnya adalah sistem enterprise. Adalah melihat organisasi sebagai sistem enterprise yang disebut sebagai enterprise resource planning, yang merupakan istilah digunakan untuk menggambarkan sistem informasi perusahaan terpadu. Secara khusus, ERP adalah perangkat lunak yang membantu arus informasi antara area fungsional dan organisasi. Yang kedua, sistem perangkat lunak graphically adalah berbagai model grafis yang digunakan dalam sebuah sistem. Yang pertama, data flow diagram atau DVD. Yang kedua, sistem dan model hubungan entitas. Data flow diagram atau DVD, yaitu aliran diagram berfokus pada data yang mengalir masuk dan keluar dari sistem dan pengolahan data. Komponen dasar setiap program komputer ini dapat dijelaskan secara rinci dan digunakan untuk menganalisa sistem untuk akurasi dan kelengkapan. Yang pertama, sebuah persegi panjang dengan sudut membulat digunakan pada suatu proses berarti beberapa tindakan atau kelompok tindakan terjadi. Yang kedua, sebuah persegi dengan dua tepi yang diarsir digunakan untuk sebuah entitas, baik orang, kelompok, departemen, atau sistem itu, baik menerima atau berasal informasi atau data. Yang ketiga, anak panah.
Aliran data menunjukkan informasi tersebut, sedang diawali dari sebuah proses. Yang kedua, sistem dan model hubungan entitas adalah asosiasi yang menggambarkan interaksi antar entitas. Selanjutnya, use as model. Model as merupakan mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih pengguna dengan sistem yang dibuat. Model use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Use case model menyediakan saran komunikasi yang efektif antara tim bisnis dan tim pengembang. Dari sudut pandang aktor, model harus menghasilkan suatu nilai. Oleh karena itu, analisis tersebut harus menentukan apa yang penting bagi pengguna dan untuk mengikut sertakan itu di dalam diagram use case. Baik, terima kasih Wafik. Selanjutnya akan saya sendiri yang mempresentasikannya. Mengenai use case sistem tadi, model use case berisi simbol aktor dan use case beserta garis penghubungnya. Jadi aktor mirip dengan entitas eksternal atau mereka berada di luar sistem. Istilah aktor di sini mengacu pada peran tertentu pengguna sistem. Nah, aktor ini dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu aktor utama yang memasok data atau menerima informasi dari sistem beberapa pengguna yang langsung berinteraksi dengan sistem ini. Nah, bisa saja aktor utama ini mungkin juga merupakan pelaku bisnis yang tidak berinteraksi langsung dengan sistem, namun memiliki saham di dalamnya. Yang kedua itu ada aktor pendukung atau pembantu untuk menjaga agar sistem ini tetap berjalan atau menyediakan layanan lainnya. Ini adalah orang-orang yang menjalankan help desk. Nah, use case relationship ini memiliki 4 jenis dasar hubungan perilaku. Yang pertama yaitu communication atau berkomunikasi. Yang kedua ada includes atau mencakup atau merangkum dalam segala hal. Yang ketiga ada extend atau memperluas, artinya jangkauannya harus lebih luas agar semuanya dapat terpenuhi. Yang keempat ada enter subtitle atau generalis umum. Selanjutnya yaitu pentingnya menggunakan use case. Kebanyakan orang pasti bertanya kan, seberapa penting sih penggunaannya? Nah, jadi tidak masalah metode apa yang digunakan untuk mengembangkan sistem metode SDLC ini, apakah itu tradisional, ataupun menggunakan metode tangkas atau agile approach, atau metode berorientasi objek atau object oriented atau OO. Diagram use case ini akan mengidentifikasikan semua aktor dalam domain masalah dan analisis sistem yang dapat berkonsentrasi pada apa yang manusia inginkan dan dibutuhkan untuk menggunakan sistem. Lalu juga digunakan untuk memperluas kemampuan mereka dan menikmati interaksi mereka dengan teknologi. Tindakan yang perlu diselesaikan juga ditunjukkan dengan jelas pada diagram use case ini. Ini tidak hanya untuk memudahkan analisis, untuk mengidentifikasi proses, tapi juga untuk membantu komunikasi dengan analisis lain di tim dan eksekutif bisnis. Nah, baiklah. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami presentasikan itu dapat bermanfaat bagi para penonton atau bagi para teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.